Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali yaitu dalam seri kuliah teknik tenaga listrik untuk materi 2, yaitu rangkaian resistor seri dan paralel. Resistor adalah suatu hambatan listrik. Salah satu kegunaan resistor adalah untuk membatasi arus yang mengalir dalam suatu rangkaian. Contoh, resistor digunakan untuk membatasi arus yang mengalir ke LED atau lampu LED ya. Suatu LED atau lampu LED dapat menyala dengan normal jika diberikan kepadanya yaitu tegangan sebesar 2 volt. Jika pada LED tersebut kita gunakan satu baterai atau 1,5 volt, maka nyalanya akan redup dan tidak atau malah tidak menyala karena arus yang mengalir ke LED kurang dari kebutuhan. Jadi kalau kita kasih 1,5, maka di sini LED kemungkinan nggak nyala, atau kalaupun nyala redup. Nah, kalau satu kurang, maka kita coba tambahkan 2. Tapi jika kita gunakan 2 baterai yang disusun secara seri, artinya tegangan diberikan adalah 3 volt, maka nyala LED itu akan terang sekali karena arus yang mengalir ke LED melebihi dari kebutuhan, sehingga ini yang mengakibatkan LED akan cepat mengalami kerusakan. Berarti ini nyala terang sekali karena arusnya melebihi kapasitasnya dia. Karena bisa nyala tapi mungkin akan cepat mengalami kerusakan. Supaya dia pas berapa arus yang diperlukan, maka kita bisa menambahkan yaitu resistor ya. Untuk mendapatkan nilai arus yang sesuai dengan kebutuhan LED, maka akan dipasang satu resistor secara seri ya. Nah, karena dia di sini artinya apa? Ada tegangan yang dari sini, tegangan yang tadi akan turun tegangannya ya. Maka tegangan di sini akan bisa menjadi 2 ya. Nah, tergantung sekarang berapa nilai R. Kita tahu bahwa dengan hukum Ohm yang kita pelajari sebelumnya, kita tahu bahwa V sama dengan I kali R ya. Jadi saya tahu kalau kepingin dari rangkaian ini arus yang mengalir sekian, maka saya dengan sendiri bisa menentukan berapa nilai R. Atau karena ini tegangannya saya tahu di sini R ini, artinya bisa kita tentukan nilai R-nya ya, supaya dia bisa nyala dengan secara normal. Nah, dimana suatu resistor itu biasanya menggunakan yaitu kode warna ya. Kode warna pada resistor mempunyai arti seperti ini. Resistor karbon yang ada di pasaran itu menggunakan gelang kode warna yang dicetak pada badan resistor untuk menyatakan nilai hambatannya. Untuk resistor menggunakan 4 gelang dan 5 gelang. Berarti ada yang menggunakan 4 gelang dan ada yang menggunakan 5 gelang. Artinya kalau yang 5 gelang mempunyai toleransi yang lebih tinggi. Maksudnya dia lebih presisi. Misalkan ini adalah yang 4 gelang, berarti ini adalah gelang pertama A digit 1, ini 2, B digit 2, dan C itu adalah sebagai pengali, dan ini adalah warna toleransi. Maka saya dapatkan nilai R itu adalah A B, berarti angka B, kalikan 10 pangkat C. Nah, C-nya ini. Nah, sedangkan nanti warnanya itu adalah dikodekan dalam bentuk tabel biasanya ya. Nah, sedangkan untuk yang 5 gelang, berarti gelang pertama A, B, C, berarti ada 3 digit. Saya kalikan dengan 10 pangkat D. Dan ini adalah nilai toleransinya. Biasanya kalau yang ini adalah toleransi 1 ohm, yang 4 gelang itu toleransinya adalah 5% ya. Berarti kalau yang ini adalah toleransinya 1%, yang ini toleransinya adalah 5% dari nilainya. Nah, kode warna, kode-kode itu mempunyai arti atau nilai seperti berikut. Kalau hitam itu 0, coklat 1. Kalau dia sebagai pengali berarti 10 pangkat 1, ini 10. Kalau ini hitam berarti 10 pangkat, berarti kali 1 atau 10 pangkat 0 berarti 1 ya. Nah, maka di sini 2 berarti 10 pangkat 2, merah. Jingga di 3 berarti 10 pangkat 3. Kuning itu 4, 10 kali pangkat 4. Hijau 5, biru 6, ungu 7, abu-abu 8, putih 9. Sedangkan emas dan perak di sini biasanya digunakan sebagai warna toleransi. Tapi bisa juga warna toleransi diambilkan dari sini ya. Jadi kalau misalkan coklat, dia itu artinya toleransinya 1% dari nilainya.
Yang ini kalau merah 2%, ya. Jadi kalau hijau itu adalah 0,5%. Biru itu 0,25, bukan 6 ya. Yang ini adalah ungu, itu berarti 0,1%, lebih bersih lagi. Tapi kalau di sini emas itu adalah 5%. Biasanya yang digunakan untuk 4 gelang adalah warna emas. Itu artinya toleransinya 5%, plus minus 5% ya. Oke, kita masuk ke rangkaian dasar dari resistor. Rangkaian resistor itu ada berarti rangkaian dasar, berarti ini adalah satu resistor. Maka di sini kalau kita ingin ukur arusnya, maka kita itu adalah alat yang disebut dengan ampere meter, yaitu kita hubungkan secara seri, ya. Dan kalau tegangan, berarti voltmeter, kita untuk mengukurnya kita hubungkan secara paralel dengan R-nya. Berarti yang kita ingin ukurkan, berarti itu kita paralel dengan yang mana komponen yang kita ingin ukur. Tapi kalau kita ukur arus, berarti pada komponen tersebut maka harus kita pasang secara seri. Dan ini adalah power supply. Nah, rangkaian resistor itu adalah salah satunya adalah seri di sini. Berarti kita gambar ini R1 dan R2. Ya. Kita tahu bahwa R ekuivalen itu R pengganti itu adalah R1 ditambah dengan R2. Atau kalau dia lebih dari 2, berarti R ekuivalen sama dengan R1 tambah R2 tambah R3 sampai seterusnya. Rangkaian yang kedua yaitu rangkaian paralel. Ini berarti ini adalah R1 dan R2 kita paralel. Maka saya dapatkan 1/R ekuivalen itu sama dengan 1/R1 ditambah 1/R2. Atau kalau lebih dari 2, berarti 1/R ekuivalen sama dengan 1/R1 tambah 1/R2 tambah terus sampai semuanya, ya. Nah, yang di sini yang menjadi pertanyaannya apa? Kenapa R ekuivalen pada rangkaian seri itu adalah yaitu R ekuivalen untuk seri adalah R1 ditambah R2. Sedangkan untuk paralel itu sama dengan 1/R ekuivalen sama dengan 1/R1 tambah 1/R2. Kenapa enggak R ekuivalen sama dengan 1/R1 ditambah 1/R2 misalkan? Bagaimana membuktikannya? Oke, kita coba ingin membuktikan dari mana? Kita ambil yaitu rangkaian yang seri, ya. Di sini ada R1 2 ohm dan ini R2 4 ohm dan R3 6 ohm, dan ini tegangan yang kita ukur pada ini adalah VR1 dan ini adalah VR2 dan ini adalah VR3, dan sini ada sumber tegangan 24 dan ini karena seri maka ini akan mengambil arus. Nah, maka di situ kita gunakan satu aturan, ya. Arus yang melewati masing-masing R adalah sama karena dia seri, ya. Jadi kalau kita bayangkan aliran pada fluida, berarti satu selang, berarti gitu ya, pipa, di mana ada yang kecil, ada yang besar, ada kecil, maka debit keluaran di ujung itu pasti sama semuanya, ya. Tidak ada ya yang berbeda, karena kalau berbeda kan kacau itu. Berarti artinya kalaupun selangnya satu kecil, dari besar dikecilkan, dari besar lagi dikecilkan, maka debit akhirnya itu sebenarnya sama dengan keluaran dari masing-masing selang tadi yang disambung, ya, di seri. Jadi kalau gini berarti aturannya adalah arus yang melewati masing-masing R adalah sama kalau seri, ya. Nah, maka didapatkan bahwa IR1 sama dengan IR2 sama dengan IR3 sama dengan I, ya. Sedangkan untuk tegangan, penjumlahan beda tegangan V atau tegangan pada masing-masing R adalah sama besar dengan beda tegangan sumber yang diberikan pada rangkaian tersebut. Jadi kalau ini saya jumlahkan, berarti VR1 ditambah VR2 tambah VR3 itu sama dengan V sumber yang diberikan, ya, dalam satu rangkaian ini, ya. Berarti VS sama dengan VR1 ditambah VR2 ditambah VR3. Nah, kita coba sekarang mencari masing-masing itu. VR1 saya dengan hukum Ohm kita tahu bahwa V sama dengan I kali R. VR1 artinya sama dengan I kali R1, berarti karena ini sama ya, I kali R1. VR2 itu sama dengan I kali R2. Sedangkan VR3 itu sama dengan I kali R3. Nah, maka dari ini kalau kita bicara
Beda tegangan yang terjadi adalah PS sama dengan VR1 tambah VR2 tambah VR3. Masing-masing dari sini kita masukkan PS sama dengan I kali R1 ditambah I kali R2 ditambah I kali R3. Karena I-nya sama, maka bisa dikeluarkan. Kita tahu bahwa hukum Ohm V sama dengan I kali R, maka kita bisa tuliskan VS sama dengan I kali RS atau R pengganti R ekuivalen. Nah, kalau kita lihat di sini RS tidak lain adalah R1 dengan RS, yaitu R1 ditambah R2 ditambah R3. Berarti R pengganti untuk seri. Dari itu ya dasarnya kenapa RS sama dengan support R1 tambah support R2 sama R3. Itu dari sini dasarnya. Oke, disipasi daya pada masing-masing R pada komponen jika dijumlahkan itu sama dengan, yaitu tegangan atau daya yang diberikan oleh sumber atau VS kali I. Karena ini sama, ini VS sumber, berarti kalau kita jumlahkan disipasi yang daya yang di sini yang diserap, ini daya yang di sini kita jumlahkan, maka sama dengan daya yang diberikan oleh sumber. Sehingga kita bisa tuliskan bahwa daya, kita tahu bahwa PS sama dengan PR1 ditambah PR2 tambah PR3. Sehingga PS sama dengan, kita tahu P daya tadi dari yang kita mencari hubungan antara V dan I dan tegang daya yang materi sebelumnya, kita dapatkan bahwa P itu sama dengan I kali V ya, kita langsung pakai I kali V ya. Maka I kali VR1 ditambah I kali VR2 ditambah I kali VR3, atau sama dengan I-nya sama dikeluarin ya, atau VR ini VR1 kita tuliskan I kali R1, ini kali R2 ya, karena ini sama kita keluarkan juga maka menjadi I kuadrat di sini. Berarti I kuadrat dari sini dalam kurung R1 tambah R2 tambah R3. Nah, ini tidak lain adalah RS ya. Berarti saya dapatkan PS itu sama dengan ya, I kuadrat kali RS, atau kalau ini sama dengan VS kali I ya, sama ya. Oke, kita coba buktikan dengan contoh. Marilah kita selesaikan contoh berikut ya, contohnya di atas tadi, yaitu R1 nya ini 2 ohm, ini 4 ohm, ini 6 ohm. Ini yang kita ukur VR1, VR2 ya. Ini harus kita tahu karena seri, maka saya dapatkan RS sama dengan R1 tambah R2 tambah R3. Berarti 2 tambah 4 tambah 6 sama dengan 12 ohm. Oke. Maka arus yang mengalir, berarti ini VS dibagi RS, berarti 24 dibagi 12 sama dengan 2 ampere. Sehingga saya dapatkan tegangan pada VR1, pada R1 tidak lain adalah I kali R1, berarti 2 kali 2, 4 volt. Pada VR2 sama dengan, yaitu I-nya 2 kali R2, 2 kali 4, 8 volt. VR3 I kali R3 atau 2 kali 6 sama dengan 12. Nah, kalau kita jumlahkan itu harusnya sama dengan VS, yaitu 24. Apakah betul? 4 ditambah 8 tambah 12 sama dengan 24. Ya, betul. Berarti ini harus sama. VS di sini yang diberikan harus sama dengan VS dari penjumlahan ini. Sedangkan untuk daya, betul bahwa PS itu sama dengan VS kali I. Oke. VS nya 24, I nya 2, maka ketemunya 48 volt. Jadi apakah daya dari R1 R2 tambah itu sama dengan 48? Harusnya sama. PR1 sama dengan I kali VR1, berarti I nya 2, PR nya 14, berarti 2 kali 4 sama dengan 8 volt. PR2 sama dengan I kali VR2, berarti 2 kali 8, 16 volt. PR3 itu sama dengan I kali VR3 sama dengan 2 kali 12 sama dengan 24 volt. Kalau kita jumlahkan, berarti ini kita namakan PS sama dengan 8 ditambah 16 ditambah 24 sama dengan 48, sama ya. Berarti kalau PS kali I sama dengan PR1 tambah PR2 tambah PR3 ya. Itu adalah. Nah, untuk mempermudah biasanya kita bisa membuat suatu tabel seperti ini. Ini ada R, ini I, ada ini V, dan ini P. Dan ini adalah R yang kita pasangkan. Ini ada R1, R2, R3. Nilai R1 2, R2 4, R3 nya 6 ya. Maka di sini kita dapatkan R total ya. Di sini 12. Nah, jadi kita dapatkan bahwa R total di sini adalah R1 tambah R2. Berarti 2 tambah 4, 2 tambah 6, 12. Oke. Nah, terus tegangan yang kita dapatkan adalah di sini
24, maka ini dapatnya dari V dibagi VS, karena V nya tahu 24 dibagi 12 sama dengan 2, ini dapatnya. Nah, artinya karena arusnya sama maka kita masukkan semua ya. Satuannya ampere. Nah, baru kita kalikan ke atas, berarti 2 kali 2 4, 4 kali 2 8, 6 kali 2 12. Nah, kalau kita jumlahkan, berarti karena ini sama, kita jumlahkan adalah sama dengan 48 watt. Apakah sama? Berarti sama dengan ini ya. Berarti V nya 24 kali 2 48, sama ya. Nah, ini akan lebih, dengan membuat tabel ini kelihatannya akan jauh lebih mudah untuk cara ngecek apakah betul atau tidak. Dengan ini adalah sebagai latihan aja ya. Di sini ada seri R1 dan ada R2, ada R3. Jika diketahui, berarti yang diketahui pada R1 nya adalah 1 ohm, R2 di sini yang diketahui adalah tegangan. Beda tegangan pada R2 ini adalah 4, dengan yang di sini diketahui adalah daya. Bagaimana berapa nilai R2, R3 dan arus yang mengalir. Itu adalah sebagai latihan. Kita lanjutkan materinya berikutnya, yaitu ke rangkaian R paralel. Kita ambil satu rangkaian dengan yang sama ya. Di sini R1, R2, R3 kita paralel dengan tegangan sumbernya 12 ya. Dimana pada rangkaian paralel kita buat ada aturan, yaitu arus sumber IS merupakan penjumlahan dari arus yang melewati masing-masing R. Jadi kalau saya punya aliran fluida satu selang gitu, untuk keluarannya kita ada beberapa selang pada ketinggian yang sama, ada beberapa selang, ada 3. Yang ini mempunyai hambatan sekian, ini hambatan sekian. Maka debit, nah kita ngomong debit air dari sini yang keluar dari sumber ini pasti sama dengan jumlah dari mesin ini ya. Nah itu. Jadi saya dapatkan bahwa IS sama dengan I1 ditambah I2 ditambah I3. Nah, sedangkan beda ketinggian ini sama kan ya. Nah, maka di sini aturannya adalah beda tegangan V pada masing-masing R itu adalah sama ya. Jadi sama ketinggiannya. Kalau kita bayangkan berarti seperti fluida, berarti V R1 sama dengan VR2 sama dengan VR3 sama dengan VS. Oke. Dari hukum Ohm untuk melihat tegangan kita tahu bahwa VR1 itu sama dengan kebetulan VR1 sama dengan VS ya. Nanti VS sama dengan I1 kali R1 ini kan, I1 kali R1. Maka saya dapatkan bahwa I1 sama dengan VS per R1. VR2 atau sama dengan VS juga, ini VS sama dengan I2 kali R2. Maka I2 sama dengan VS dibagi dengan R2. VR3 sama dengan VS juga, ini VS kali ganti sama dengan I3 kali R3, maka I3 sama dengan VS per R3. Nah, maka dari di sini arus atau tegangan dari beda tegangan sini, maka kita dapatkan arus IS sama dengan I1 tambah I2 tambah I3. Nah, kita masukkan, kita ganti I1 yang ini VS per R1, I2 sama dengan VS per R2, I3 adalah VS per R3. Nah, karena VS-nya sama, maka bisa kita keluarkan ya. Sehingga di sini IS sama dengan VS dalam kurung seper R1 tambah seper R2 tambah seper R3. Kita tahu bahwa dari hukum Ohm bahwa kita dapatkan bahwa VS itu sama dengan IS kali RP kan gitu ya. Berarti VS ini tak ganti, berarti ini seper ya jadinya. Berarti VS itu sama dengan I kali R kan gitu kalau hukum Ohm. Maka saya dapatkan IS kali RP. R adalah pengganti dari rangkaian paralel saya. Berarti saya dapatkan ini adalah IS dibagi dalam kurung seper R1 tambah seper R2 tambah seper 3. Maka dari ini kita dapatkan bahwa maka RP itu tidak lain sama dengan seper ya. RP sama dengan seper dalam kurung R seper R1 tambah seper R2 tambah seper R3 kan gitu. Sehingga saya dapatkan bahwa RP per 1 itu kan kita ganti RP per 1, maka saya lakukan perkalian silang ya. Sehingga saya dapatkan di sini 1 kali 1 1, yang ini kali sana ya, RP kali seper R1 tambah seper R2 tambah seper R3. Nah, maka saya dapatkan di sini
seper, bila ke sini di seper ya, seper RP sama dengan seper R1 tambah seper R2 tambah seper 3. Itu dalam bagi berapa, berarti bukan RP, jadi adalah seper RP. Untuk mencari RP nya ya tinggal dibalik ya. Disipasi daya pada masing-masing R itu dijumlahkan harusnya sama ya. Maka saya dapatkan PS sama dengan PR1 tambah PR2 tambah PR3. Berarti I1 kali PR1 ditambah I2 kali PR2 3 kali R3 gitu. Karena PR-nya adalah PS semua, maka PS-nya bisa saya keluarkan. Maka PS sama dengan I1 tambah I2, sehingga PS sama dengan ini boleh. Atau saya dapatkan PS sama dengan PS kali IS ini ya, boleh gitu. Nah kalau I1 kita masukkan gini, maka saya dapatkan V kuadrat kali ya, seper RP ya. Berarti ini adalah seper RP kan, atau PS kuadrat dibagi dengan RP PS ya. Berarti PS sama dengan V kuadrat dibagi dengan RP. Ini kan seper RP ya. PS sama dengan PS kuadrat dibagi dengan RP, atau sama dengan PS kali IS. Itu adalah untuk rangkaian paralel. Apakah ini benar? Nah, kita coba ingin buktikan ya. Kita selesaikan soal yang di atas tadi. Maka kita di atas. Jadi ini adalah ini R1 2 ohm, ini 4 ohm, dan ini 6 ohm. Ini ada I1, I2, I3, tekan kita berikan adalah 12. Maka saya dapatkan di sini langsung aja ya. VR sama dengan sama 12 ya. Nah, seper RP sama dengan saya masukkan setengah ditambah seperempat tambah seperenam, berarti karena ini yang sama samakan 12, maka 9 ini 6 ditambah 3 tambah 2 11 per 12. Jadi RP nya adalah sama dengan 12 per 11 ohm. Berarti I1 itu sama dengan VS dibagi R1 ya kan itu. Berarti 12 dibagi 2 6 ampere. I2 itu sama dengan VS dibagi R2 12 bagi 4 3 ampere. I3 sama dengan VS dibagi R3 12 dibagi 6 2 ampere. Maka kalau kita jumlah, IS itu sama dengan 11 ampere. Berarti I1 tambah I2 tambah I3 6 tambah 3 tambah 2 11 ampere. Nah sekarang kalau kita lihat apakah I kali RP itu sama dengan VS, berarti ini adalah 11 ampere. RP nya adalah 12 per 11, maka saya kalikan ini sama, tak coret, maka ketemu dengan betul ya. Berarti ini bisa dibuktikan bahwa ini benar. Oke. Jadi nah, sedangkan kalau daya PR1 sama dengan PS kali I1, karena PR1 sama ya PS ya, berarti 12 kali 6 72 watt. PR2 itu sama dengan 12 kali 3 36 watt. Daya pada R3 yaitu PS kali I3 adalah 12 kali 2 24 watt. Kalau kita jumlahkan, maka saya dapatkan 72 tambah 36 tambah 24 132 watt. Sedangkan kalau kita dapatkan dari sini PS sama dengan PS kali I. PS saya jadi I nya adalah 11 ampere ya. PS nya adalah 12, berarti PS sama dengan 12 kali 11 sama dengan 132 watt. Jadi sama ya. Jadi ini adalah merupakan penjumlahan. Jadi daya itu walaupun dirangkai seri maupun paralel tetap merupakan penjumlahan. Jadi tidak ada yang namanya daya itu bisa dikalikan ya, karena itu adalah hukum kekalahan energi. Nah dari sini bisa dibuat tabel seperti ini ya. Kita masukkan ini R, kita masukkan 2 4 6 yang kita tahu ya. Nah tegangan yang kita berikan adalah 12, karena paralel maka ini sama ya. 12 semua kita masukkan. Ini ya. Pertama saya masukkan nilai resistornya 2 4 6 diketahui ya. Nah, maka di sini saya dapatkan 12, maka tegangannya sama, maka saya masukkan. Nah, kita cari berapa nilai R pengganti, yaitu seper ini ya, tambah ini dibagi ya, gitu ya, sehingga saya dapatkan 12 per 11 dimasukkan ini. Nah maka dari sini tinggal saya berarti 12 dibagi 6 bagi R ketemu 2, ini harusnya 12 bagi 4 ketemu 3. Untuk daya berarti tinggal saya kalikan 6 kali 2 daya
Maka kalau kita jumlah 132, kalau tegangannya 12, berarti arusnya kita jumlahkan adalah 11 ampere. Itu adalah pembuktian, yaitu bagaimana menggunakan R paralel. Dengan untuk seri paralel kita gabungkan sebenarnya sama ya. Berarti dari sini kita menyelesaikan seperti ini. Berarti ini ada R1, R2, R3, R4 ya. Maka di sini kita cari dulu R1 dan R2 kita rangkai paralel, berarti di sini. Maka sama dengan seper R12, seper R1 maka seper R1 tambah seper R2. Saya samakan penyebutnya, berarti ini kan R1 kali kan R2 ya. Ditambah sini artinya adalah R1 tambah R2. Atau saya balik sehingga R12 itu sama dengan R1 kali R2 ditambah dibagi R1 tambah R2. Tapi kalau lebih dari 3 agak susah. Tapi kalau 2 bisa ya, mudah. Jadi saya kali masukkan ini 100, ini 100 ohm, yang ini 250 ya, dan ini 100 tambah 250, berarti sama dengan sekitar 71,425 ohm. Dengan untuk R3 dan R4 dirangkai paralel ini sama, antara yang sama ya, sehingga saya dapatkan R34 yaitu R3 kali R4 dibagi dengan R3 ditambah R4. Tak masukkan 350 200, nah 350 tambah 200 berarti ketemunya 127,27 ohm. Berarti R di mana R12 dan R34 kita rangkai seri ya. Sehingga saya dapatkan R total, R pengganti total. Jadi di sini R pengganti total adalah R12 ditambah R34 ya. Jadi saya dapatkan 71,429 ditambah 127,27 ya. Sehingga saya dapatkan 198,7. Nah, I totalnya berarti saya dapatkan VS 24 saya bagi dengan R total ini berarti 24 dibagi dengan 198,7 ketemunya 0,12078 ampere ya, I total berarti yang ini. Nah, kalau kita lihat beda tegangan, di sini ada beda tegangan AB dan ada beda tegangan BC, berarti yang ini rangkaian paralel R1 R2 ini AB, beda tegangannya ini ya. Maka dari situ kita dapatkan VAB sama dengan I total dikalikan R pengganti kan. Sehingga saya dapatkan di sini adalah besarnya adalah 8,6275 volt ini ya. Jadi beda tegangan VAB. Sedangkan tegangan VBC itu adalah I total, berarti kan sama artinya karena dianggap seri di sini tadi R12 dan 34 seri, berarti sama dengan 0,12078 kali 127,27 sama dengan 15,373 volt. Nah, kalau saya jumlahkan ini harusnya sama dengan 24 berarti VES sama dengan VAB ditambah BBC 8,6275 ditambah 15,373 itu mendekati sekitar 24 volt, boleh. Dengan kalau kita ambil dari sini PS sama dengan I total kali R total, I total saya adalah 0,12078 kali 198,7. Nah, kalau kita kalikan sama dengan 24 volt, berarti artinya betul. Jadi kalau ini nilai PS dipandang dari masing-masing ini atau dipandang dari I total kali R total sama harusnya ya. Kalau nggak sama berarti ada kesalahan. Dan untuk mencari arus berarti IR1 berarti PAB tadi kan PAB karena paralel R1 paralel dengan R2, maka 8, ini pegangannya tadi saya bagi dengan 100, jadi ketemunya 0,086275 ampere. IR2 PAB ditambah dibagi R2 berarti 8,6275 dibagi 250 ketemunya 0,03451 ampere. Nah, IR3 di sini BBC dibagi dengan R3 dengan 15,373 ini BBC dibagi 350 dengan 0,043222 ampere. Dengan IR4 dimana tahu bahwa R3 diparalel dengan R4 berarti BB nya sama ya, berarti 15,373 dibagi dengan R4 200 dan 0,076863 ampere. Maka kalau kita dimana arus total berarti di situ kita bisa pandang dari rangkaian di tegangan AB tadi
I total sama dengan IR1 ditambah IR2, berarti 0,086275 ditambah 0,03451 sama dengan 0,12078 ampere. Sedangkan kalau kita pandang dari BC, berarti 0,043922 ditambah dengan 0,076863 sama dengan 0,120,78 ampere sama. Jadi dipandang dari paralel R1 R2 sama, berarti dengan R3 R4 di paralel ya. Sedangkan daya, berarti daya sama, berarti daya PR1 itu sama dengan PAB, jadi sama PAB dikalikan IR1, berarti ketemunya ini PAB 8,6275 dikalikan 0,086275, berarti ketemunya adalah 0,74434 watt. Dengan PR2 PAB kali IR2, berarti 8,6275 kali 0,03451, berarti ketemunya adalah 0,297735 watt. Untuk PR3 berarti VBC ya, VBC kali IR3 berarti 15,373 kali 0,043922 sama dengan 0,675213 watt. Sedangkan PR4 berarti VBC kalikan IR4 15,373 kali 0,076863 itu sama dengan 1,181615 watt. Kalau kita jumlahkan berarti PS, daya total yang disipasi atau diserap oleh masing-masing R total, secara total, maka di PR1 tambah PR2 tambah PR3 ya, maka kita masukkan di sini, akhirnya ketemunya adalah 2,897 watt. Kalau kita lihat di sini PAB, daya pada AB ya. Nah, kita tahu I total kali PAB sama dengan 8,6275 kali 0,12078 berarti sama dengan 1,04103 watt. Sedangkan PBC-nya 15, berarti ini BBC kali I total 15,373 kali 0,12078 sehingga dapatnya adalah 1,85675 watt. Kalau kita jumlah itu sama dengan PS juga, harusnya sama. Nah, maka kita jumlah ini PAB tambah BBC itu sama dengan yaitu 2,897 watt sama. Kalau kita kalikan PS dari, kita lihat dari sumber ya, PS kali I total berarti 24 kali 0,12078 hasilnya adalah 2,897 watt sama ya. Jadi daya itu walaupun dirangkai seri maupun paralel maupun gabungan, itu semua daya itu pasti merupakan penjumlahan daya yang disipasi atau yang diserap, atau yang kalau kita bicara nanti perubahan energi, maka daya yang bisa dirubah itu kalau kita jumlahkan secara total, yang hilang sama yang itu semua adalah sama dengan daya dari sumber ya. Jadi ini adalah sebagai tabelnya supaya lebih gampang ya, caranya sama. Ini kita masukkan dulu R nya, terus dari sini karena ini yang kita cari dulu yang mana dulu, nah ini kita cari yang paralel dulu ya. Nah, paralel dulu ya, berarti R paralelnya berapa tadi, jadi tergantung lihat masalahnya. Berarti kalau seri dulu ya harus cari dulu, kalau paralel dulu ya. Nah, kali ini paralel dulu baru seri. Sedangkan selain itu juga R, selain ada rangkaian seri dan paralel, biasanya ada juga yang digunakan sebagai yaitu rangkaian pembagi tegangan. Tujuannya adalah untuk dihubungkan biasanya dengan sensor ya. Rangkaian sensor yang sering dipakai untuk aplikasi sebagai alat ukur atau sensor atau transducer adalah rangkaian pembagi tegangan ya. Bagaimana rangkaiannya? Sama, R1 dan R2 di seri, tapi yang diukur di sini tegangan di sini pada kaki atau pin yaitu pada R2. Nah, pertanyaannya kalau ini kasih P input, berapa P outputnya? Kalau nilai R1 dan R2 tahu. Tapi kalau nanti salah satu diganti sensor, maka saya tahu saya berapa nilai sensornya ya. Maka saya dapatkan P output sama dengan I ini I kali R2
berarti outputnya kan, berarti kan ini ada I, maka tegangan di sini adalah I kali R2 V output. Sedangkan I sendiri kita tahu bahwa ini seri ya, berarti V sumber atau V sumber atau V saja itu sama dengan I kali R1 ditambah R2, atau I sama dengan V dibagi R1 ditambah R2. Nah, saya masukkan di situ, maka saya dapatkan output sama dengan R2 dibagi R1 ditambah R2. Jadi kalau yang diukur adalah tegangan sini, maka ini adalah R2 di atas, di sini adalah merupakan penjumlahan ya. Nah, ini disebut dengan rangkaian pembagi tegangan ya. Jadi kalau kita punya nilai, kita kasih 100 ohm, ini 10 ohm ya, ini 40 ohm, dan tegangan yang kita berikan itu berapa nilai tegangannya? Kalau nilai di sini 40 ohm, berarti saya dapatkan 40 per 10 ditambah 40 kali 10 sama dengan 8 volt. Selain pembagi tegangan juga ada juga yang sering digunakan, yaitu rangkaian jembatan Weston. Ini biasanya adalah untuk aplikasi mengukur alat-alat yang menggunakan sensor. Nah, di sini bisa salah satu atau bisa empat-empatnya diganti sebagai sensornya ya. Nanti dari sini kita untuk analisis lebih lanjut untuk jembatan Weston nanti kita bahas lebih lanjut lagi di materi-materi yang akan datang. Jadi bagaimana analisisnya? Nah, bisa juga sebagai latihan ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.